kita mengingat isu-isu menjelang Pilpres ini, salah satunya kemunduran Menteri Keuangan kita yang sempat merebak di pasar. Dan di saat itu kita melihat rupiah terdepresiasi. Apakah menurut Anda ini kebetulan saja atau memang isu ini berhubungan? Dari pantauan saya, minggu lalu rupiah terdepresiasi secara idiosinkratik. Artinya tidak kita lihat tren yang sama di mata uang regional lainnya. Jadi menurut saya mungkin ada hubungannya, tetapi seperti yang saya tekankan sebelumnya, saya menganggap efek ini seharusnya ada cukup terbatas dalam skop maupun jangka waktunya. Sekarang kalau kita lihat skopnya, memang dollar IDR itu sempat naik ya ketika isu ini beredar terutama di media internasional. Tetapi kalau kita lihat aset-aset lain seperti credit default swap atau FX di NDF market, non-deliverable forward market, itu adalah pasar uang rupiah yang diperdagangkan di luar negeri. Jadi merefleksikan sentimen dari foreign investor. Kedua market ini bisa dibilang cukup stabil, atau kalaupun ada kenaikan di level dolar rupiah itu sudah berbalik kembali. Jadi kita bisa lihat skopnya lumayan terbatas. Lalu yang kedua mungkin saya perlu tekankan kalau yang lebih penting dari sisi kami adalah efeknya ke perekonomian. Dan dari sisi ini, kalau kita melihat resiko adanya vakum kepemimpinan di berbagai kementerian, saya rasa periode yang akan harus diperhatikan itu cukup terbatas karena di kuartal keempat nanti administrasi yang baru sudah akan mulai bekerja, dan juga APBN 2024 yang sudah ditetapkan kemungkinan besar akan terus berjalan. Jadi menurut saya memang ada kepanikan atau minggu lalu, tetapi efeknya terbatas dan sementara. Baik, tapi apabila ternyata isu ini benar adanya, terjadi mundurnya Menteri Keuangan dari kabinet, apakah menurut Anda ini akan membuat kekhawatiran pasar yang efeknya juga akan cukup signifikan, mengingat mungkin kepemimpinan yang baru ini baru akan efektif di akhir tahun? Jadi ada dua channel of transmission ya, transmisi channel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari sisi sentimen, yang kedua adalah dari sisi efeknya terhadap perekonomian. Jadi kalau dari sisi sentimen menurut saya sudah terlihat jelas kalau channel ini akan mempengaruhi pergerakan pasar. Itu terjadi minggu lalu, dan kalau memang kejadiannya isunya ternyata benar, saya rasa akan ada mungkin putaran kedua ya, di mana market akan ada sedikit kepanikan di sana dari sisi sentimen. Dan disinilah channel inilah menurut saya di mana peran dari domestic investor itu termasuk Bank Indonesia juga untuk menenangkan pasar itu cukup penting. Karena kalau kita lihat misalnya pergerakan di pasar mata uang atau di FX itu cukup cepat. Sedangkan pergerakan di pasar obligasi surat berharga negara misalnya cukup terjaga dan cepat berbalik kembali harganya juga. Menurut saya ini dikarenakan peran dari domestic investor di pasar surat berharga negara kita yang cukup besar. Domestic investor lebih dominan dibandingkan pemain asing misalnya. Jadi menurut saya kita perlu lihat aset kelas per aset kelas ya, efeknya seperti apa. Tetapi channel sentimen memang sesuatu yang bisa berpengaruh. Sedangkan kalau dari sisi perekonomian, impact terhadap perekonomian, ini menurut saya yang saya tekankan tadi sebelumnya, efeknya akan cukup terbatas. Jadi untuk investor yang jangka menengah sampai jangka panjang melihat Indonesia sebagai kemungkinan untuk berinvestasi, saya rasa tidak akan terlalu terpengaruh. Baik, dalam aset SBN misalnya tadi ada sampaikan mayoritas ini adalah investor domestik. Kalau isu ini ternyata menjadi kenyataan, apakah artinya jumlah investor domestik yang berada di SBN ini akan menahan terjadinya capital outflow dari investor-investor global? Bukan menahan, tetapi akan step in ketika foreigners keluar ya. Jadi kita lihat kapasitas dan willingness untuk mereka masuk ke pasar SBN kalau sampai terjadi outflow dari sisi foreign investor itu seperti apa. Dan menurut kami untuk kedua
kedua sisi itu cukup baik. Jadi dari sisi kapasitas, kami melihat aset dari pemain domestik itu sejak pandemi terjadi itu sudah tumbuh dengan pesat. Saat ini domestik investor yang bukan bank dan juga bukan Bank Indonesia itu salah satu investor terbesar di pasar SBN kita. Lalu dari sisi willingness, apakah mereka mau untuk masuk ya? Dan ini kembali ke atau bisa saya balikan ke siklus dari monetary policy. Tahun ini kita expect Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Bahkan kalau bukan tahun ini, pergerakan suku bunga yang selanjutnya kami lihat adalah penurunan, bukan lagi kenaikan. Jadi ini sesuatu yang sangat positif untuk pasar obligasi dan menurut kami karena hal itu juga pemain domestik akan dengan willing ya untuk masuk ke pasar. Baik, bagaimana dengan di pasar saham? Seperti apa Anda lihat? Ya, memang kalau pasar saham akan lebih tricky karena kan saham itu dianggap sebagai risk asset ya. Dan kalau sampai terjadi risk events yang men-trigger safe haven flow itu biasanya lari dari pasar yang lebih beresiko menuju ke pasar SBN. Jadi mungkin secara index level memang untuk ekuitas Indonesia akan sulit untuk perform kalau masih ada ketidakpastian dari sisi politik atau arah kebijakan dari pemerintah yang selanjutnya. Tetapi sekali lagi karena saya juga bukan expert untuk pasar equity, saya yakin di pasar equity kita sendiri juga ada banyak perbedaan antara stok-stok mungkin yang akan tetap resilient dibandingkan stok mana yang lebih vulnerable. Baik, kalau kita melihat pemilu ini banyak yang berekspektasi terjadinya pemilu satu putaran, namun ada juga yang mengatakan mungkin kecil kemungkinannya untuk bisa satu putaran dan tetap bertahan di 2 putaran. Anda lihat apakah ini akan mempengaruhi ketahanan pasar keuangan kita? Kalau menurut pandangan kami, partisipan untuk pasar keuangan sudah price in, sudah punya ekspektasi kalau pemilu di Indonesia mungkin akan berkepanjangan sampai ke 2 putaran. Jadi menurut saya itu mungkin bukan menjadi surprise yang akan menggerakkan market karena ini sudah masuk ke dalam ekspektasi. Bahkan ada peluang untuk positive surprise kalau memang hasilnya diketahui setelah 1 putaran, karena itu sedikit di luar ekspektasi. Baik, di tengah volatilitas yang mungkin masih akan terjadi hingga pemilu benar-benar selesai, Anda lihat seperti apa peran amunisi Bank Indonesia untuk bisa menjaga kestabilan nilai tukar? Perannya sangat penting dan kalau saya lihat efektivitasnya sejauh ini cukup baik ya. Karena Bank Indonesia tetap secara konsisten melakukan triple intervention dan menjelaskan ke market apa yang mereka lakukan. Untuk sedikit recap, triple intervention adalah intervensi untuk smoothening market movement yang terlalu berlebihan. Itu di pasar dollar IDR spot, di pasar dollar IDR domestic NDF, dan juga di pasar obligasi negara. Jadi menurut saya channel-nya sudah terbuka, kapasitasnya masih baik, dan kita lihat bukan hanya di sisi Bank Indonesia, tetapi juga Menteri Keuangan, mereka terus mendiversifikasi instrumen yang mereka miliki untuk menarik dana baik dari sisi local currency maupun US dollar. Baik,